Tahu nggak sih, di bumi banyak sekali makhluk hidup yang mengalami perubahan dari generasi ke generasi. Seperti contohnya perubahan manusia dari sekitar 200 hingga 800 tahun lalu. Berikut ini, evolusi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu evolvo yang berarti membentang. Evolusi adalah perubahan yang dialami secara perlahan dan dalam waktu yang sangat lama. Dalam teori evolusi, itu dikemukakan oleh beberapa tokoh. Nah, tokoh yang paling sering disebutkan dalam materi ini itu ada tiga, diantaranya ada dari Darwin, Lamarck, dan juga Weismann. Isi dari teori Darwin itu menyatakan bahwa evolusi terjadi karena seleksi alam dan adaptasi. Menurut Lamarck, evolusi terjadi karena adaptasi perubahannya yang akan diturunkan. Sedangkan menurut Weismann, evolusi merupakan gejala seleksi alam terhadap faktor-faktor genetik yang ada. Nah, dari isi teori yang telah disebutkan, itu disertai juga dengan hasil observasi yang dilakukan dengan perbandingan pada leher jerapah. Hasilnya, menurut teori Darwin, jerapah itu kan ada yang memiliki leher pendek dan juga ada yang memiliki leher panjang. Karena pohon tempat jerapah mengambil makan semakin lama semakin tinggi, maka jerapah yang lehernya pendek itu akan terseleksi alam karena tidak bisa mendapatkan daun dari pohon yang lebih tinggi. Nah, maksudnya di sini adalah jadi jerapah yang lehernya pendek itu jangka waktu hidupnya tidak akan lama karena tidak bisa menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya. Sehingga jerapah yang tersisa adalah jerapah yang berleher panjang saja. Sedangkan jerapah yang leher pendek itu akan tereliminasi. Selanjutnya, menurut teori Lamarck, dari zaman dulu jerapah memiliki leher pendek, tapi karena pohon tempat jerapah makan itu semakin lama semakin tinggi, maka secara tidak langsung dari waktu ke waktu jerapah itu akan mengalami perubahan dengan beradaptasi mengangkat-ngangkat lehernya sehingga lama-kelamaan leher jerapah itu semakin panjang. Nah, selanjutnya dari teori yang terakhir yaitu teori Weismann, isi dari teori Weismann itu sanggahan pada teori Lamarck, di mana Weismann ini melakukan percobaan dengan memotong ekor tikus untuk membuktikan bahwa keturunannya menghasilkan ekor pendek seperti induknya atau tidak. Ternyata setelah melakukan percobaan beberapa kali, persilangannya menghasilkan tikus yang dilahirkan ekornya tetap panjang. Artinya morfologi karena lingkungan sifatnya tidak diturunkan. Jadi sifat yang diturunkan hanya dilihat dari genetis. Karena tidak evolusi Lamarck itu dinyatakan tidak akurat. Selanjutnya kita akan membahas tentang teori asal makhluk hidup. Yang pertama ada teori abiogenesis, di mana A artinya tidak, bio artinya hidup. Jadi makhluk hidup berasal dari benda tak hidup atau genetius spontanana. Jadi makhluk hidup muncul begitu saja. Selanjutnya yang kedua, teori biogenesis, di mana makhluk hidup berasal dari makhluk hidup sebelumnya. Di sini ada beberapa gambar yang menjelaskan teori yang di atas tadi. Yang pertama, Francesco Redi. Dengan menggunakan daging yang disimpan di toples atau wadah, lalu ditutup dan didiamkan beberapa hari, tidak akan mengalami perubahan. Tapi jika ditutup menggunakan kain kasa, akan muncul belatung, yang berarti belatung itu muncul dari lalat yang sempat hinggap di kasa. Selanjutnya, Lazzaro Spallanzani. Di sini, labu diisikan oleh air kaldu dan bagian atasnya dibuka, maka beberapa saat air kaldunya menjadi keruh. Di sini terdapat dua teori. Yang pertama, teori abiogenesis, di mana air kaldu menjadi keruh karena ada makhluk hidup. Makhluk hidup berasal dari air kaldunya sendiri yang bersifat benda mati. Sedangkan berdasarkan biogenesis, air kaldu menjadi keruh karena ada makhluk hidup berasal dari lubang atas yang masuk. Yang selanjutnya, Louis Pasteur. Percobaan air kaldu. Dengan dilabuhnya menggunakan pipa leher angsa, jadi udara akan masuk belok mengikuti bentuknya. Tapi bentuk mikroba itu tidak.
Jika ujungnya kebuka, udara bisa mengalir, tapi mikroba akan terjebak di lekukan. Berarti makhluk hidup bukan berasal dari luar. Teori evolusi kimia, biogenesis modern. 1. Stanley Miller dan Harold Urey menjelaskan bahwa komponen makhluk hidup terdiri dari beberapa senyawa kimia. Senyawa kimia tersebut yaitu NH3, CH4, H2O, H2 atau senyawa ini untuk membentuk makhluk hidup. 2. Aoparin. Dilaton subpurba menyarankan bahwa dilaton berisi komponen yang berpotensi menjadi makhluk hidup. Bukti evolusi. Fosil. Adanya bentuk fosil yang berumur lebih tua akan terletak pada lapisan batuan yang lebih dalam, dan yang berumur lebih muda terletak lebih di luar. Sering dijadikan bukti teori evolusi adalah fosil kuda. A. Homologi. Memiliki struktur dasar yang sama dan memiliki fungsi yang berbeda. Contoh, tungkai pada kucing dan manusia pada dasarnya strukturnya sama, tapi tungkai depannya kucing sebagai kaki untuk jalan, sedangkan tungkai depannya manusia itu untuk tangan. B. Analogi. Struktur dasar yang berbeda, tapi fungsinya sama. Contoh, sayap burung dengan kelawar itu berasal dari proses organogenesis yang berbeda, tapi sayap-sayap tersebut punya fungsi yang sama untuk terbang. Perkembangan embriologi. Hukum Hardy-Weinberg. Syarat. 1. Populasinya besar, artinya jumlahnya meningkat. 2. Terjadinya isolasi, artinya tidak terjadi migrasi. 3. Tidak terjadi mutasi. 4. Perkawinan acak. Yang selanjutnya, syarat ketimbangan dari frekuensi genotip alel dituliskan dengan rumus dalam kurung P plus Q sama dengan 1, dalam kurung P plus Q kuadrat sama dengan 1, menghasilkan P kuadrat plus 2PQ plus Q kuadrat menghasilkan 1. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai mekanisme evolusi. Mekanisme evolusi itu menunjukkan proses terjadinya evolusi serta disebabkan oleh apa adanya evolusi itu. Evolusi terjadi karena disebabkan oleh adanya mutasi. Adanya mutasi itu akan menghasilkan individu yang bervariasi. Dari variasi gen itu akan menghasilkan evolusi. Selain itu, evolusi juga dapat disebabkan oleh spesiasi, di mana spesiasi ini artinya pembentukan sel baru. Spesiasi ini bisa terjadi karena dua faktor, yaitu karena nisia, artinya relung yang kosong, dan juga isolasi. Dalam isolasi spesiasi itu terbagi lagi menjadi dua, geografis dan juga reproduksi. Geografis artinya kondisi geografi atau bentang alam yang terpisah sehingga menjadikan spesies yang baru. Sedangkan reproduksi itu keadaan dua individu yang tidak bisa melakukan reproduksi. Selanjutnya di bagian reproduksi juga dibagi lagi menjadi 5, yaitu isolasi musim, isolasi habitat, isolasi tingkah laku, dan perbedaan struktur organ reproduksinya.